Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Surya Humaida dengan NIM 2004210 akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan kuliah kerja lapangan Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Akhir-akhir ini, atau setidaknya dalam satu dekade ini, lingkungan hidup menjadi isu yang populer dalam masyarakat. Dimulai dari perdebatan mengenai isu pemanasan global atau yang sering disebut global warming, efek rumah kaca, GMO, organisme transgenik, kerusakan hutan atau deforestasi, pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi isu lingkungan hidup menjadi wacana, bahkan polemik di masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun global. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Bagi kehidupan yang berkaitan dengan keberlangsungan bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tujuan daripada KKL ini yang pertama untuk mengetahui profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, mengetahui alasan-alasan kurang maksimalnya pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, untuk paham bagaimana langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan permasalahan kota di Bukit Tinggi dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dinas tersebut. Metode yang dilakukan di saat KKL ini yaitu metode observasi, wawancara antara mahasiswa dengan Ketua Dinas Lingkungan Hidup. KKL di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 pada waktu jam 2 sampai jam 5 sore di Indonesia Barat. Bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi yang beralamatkan Jalan Yos Sudarsono nomor 17 Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan narasumber presentasi yaitu Bapak Aldias Nur selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 32 yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri mengenai keberlangsungan bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup di dalamnya. Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, artinya lingkungan hidup sebagai suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, yaitu menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup merupakan semua aspek kondisi eksternal biologis di mana organisme hidup dalam ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu. Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan menurut Sujono, lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Selanjutnya mengenai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati yang diketahui oleh Sekretaris Daerah. Adapun tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentu tersebut adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah. Untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi pertama perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, yang kedua pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, yang ketiga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup, pembinaan terhadap UPT dan kelompok mengenai lingkungan hidup. Dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Dinas Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup secara nasional ialah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dan meliputi perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya masuk kepada bab pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bukit Tinggi ialah dinas pemerintahan daerah yang bergerak untuk menjaga, mengawasi, dan mengelola lingkungan hidup yang ada di Kota Bukit Tinggi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi diketuai oleh Bapak Aldias Nur yang sebelumnya berprofesi sebagai Ketua Satpol PP Kota Bukit Tinggi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi beralamat di Jalan Yos Sudarsono nomor 17, Kayu Kubu, Kecamatan Bubuk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dengan nomor telepon 0752327779. Bukit Tinggi ialah berada di peringkat nomor 1 pendanaan pengurus lingkungan hidup yang mendekati 2 sampai 3 APBN. Dinas Lingkungan Hidup sendiri merupakan pelayanan lingkungan hidup yang wajib tapi tidak mendasar. Berbeda dengan yang wajib dan mendasar, yaitu memiliki dana yang lebih banyak dan tetap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi memiliki jargon yaitu Bukit Tinggi Bersih, Bukit Tinggi Hijau, dan Bukit Tinggi Hebat. Dinas Lingkungan Kota Bukit Tinggi juga memiliki media sosial Facebook dan Instagram yaitu @dlh Kota Bukit Tinggi. DLH Kota Bukit Tinggi juga memiliki program atau sistem yang bernama Sikomo, yaitu sistem kompos 4 Magot. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi mengatur beberapa komponen, yaitu seperti pengelolaan air bersih, udara bersih, selanjutnya pengelolaan sampah dan tata ruang di Kota Bukit Tinggi. Disampaikan juga terdapat pengelolaan yaitu menggunakan aplikasi atau website mengenai lingkungan hidup yang bisa diakses. Jadi kita tinggal memasukkan data, maka akan dikeluarkan apa yang ingin kita cari mengenai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi ini. Selanjutnya, mengenai pembahasan kuliah kerja lapangan yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Dinas Lingkungan Hidup merupakan sebuah dinas atau instansi yang memiliki fungsi sebagai dinas yang menjaga, mengawasi, membenahi lingkungan hidup di Kota Bukit Tinggi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi tidak hanya mengurus tentang pengelolaan air bersih dan udara, tetapi juga mengelola sampah di Kota Bukit Tinggi. Yang di Kota Bukit Tinggi sendiri terdapat 17 tempat pembuangan sampah sementara dan disebarkan di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, jumlah atau kuantitas sampah di Bukit Tinggi lebih tinggi daripada rata-rata pengelolaan sampah yang ada. Nah, hal ini tentu saja jumlah sampah di Kota Bukit Tinggi tidak stagnan atau tidak tetap. Hampir 60% sampah di Bukit Tinggi adalah sampah organik dan 11% lainnya sampah merupakan sampah plastik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi sudah menyebarkan TPS dan tempat pembuangan sampah. Juga disediakan seperti di apotek, rumah sakit, dan hotel akan dilakukan penjemputan sampah oleh instansi pemerintahan yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup. Dan tenaga yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terdapat 366 orang pengelola dan dilakukan pengawasan berkala mengenai pengurusan perizinan usaha.
dari 30 dari 316 orang tersebut maka akan dibagi-bagi tugas menghitung dan dari kepala dinas sampai staf paling bawah. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup ini juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti fasilitas truk, becak motor, mobil L300, dan sebagainya. Pengelolaan sampah di Bukit Tinggi hanya bisa dilakukan 10% per harinya, karena belum maksimalnya pembagian sampah, yaitu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya dana yang diperlukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, mengingat Dinas Lingkungan Hidup sendiri merupakan pelayanan lingkungan hidup yang wajib namun tidak mendasar, sehingga dana yang didapatkan tidak seperti dengan dinas-dinas lainnya yang wajib namun mendasar. Kota Bukit Tinggi juga merupakan kota wisata yang mana pastinya akan berpengaruh terhadap kuantitas sampah yang ada setiap harinya. Kota Bukit Tinggi mengeluarkan sampah setiap pekannya atau setiap harinya 0,9 kilo per hari untuk per satu jiwa. Yang ini lebih tinggi dari angka nasional yang harusnya 0,7 kilo per hari untuk satu orang. Hal ini disebabkan oleh kedatangan wisatawan dan para pekerja di Kota Bukit Tinggi yang tempat tinggalnya bukan di Bukit Tinggi. Lalu dikarenakan juga kurang maksimalnya pengelolaan sampah di Bukit Tinggi akibat kekurangan dana, maka terjadi kendalaan yaitu setiap tahunnya Kota Bukit Tinggi akan mentransfer 1 miliar sampah ke TPA yang berada di Payakumbuh. Dan sampah yang ditransfer hanya bisa di ditransfer sebanyak 50% sampah saja. Adapun masalah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi yaitu memiliki dua masalah. Yang pertama, kurangnya dana untuk pengelolaan sampah. Hal ini akan membuat tidak maksimalnya pengelolaan sampah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu masyarakat masih banyak membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan TPS, yaitu tempat pembuangan sampah sementara. Selanjutnya, bab penutup, saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapat dari KKL yang dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merupakan dinas pemerintahan negara untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup Kota Bukit Tinggi. Lalu Kota Bukit Tinggi merupakan kota wisata yang mana akan ramai dikunjungi oleh wisatawan setiap akhir. Itu akan menyumbang sampah yang sangat banyak. Itu timbunan sampah di Kota Bukit Tinggi mencapai 0,9 kilo per hari untuk per satu orang jiwa. Dan tentunya ini lebih tinggi dari angka nasional, yaitu 0,7 kilo per hari untuk satu orang. Kota Bukit Tinggi juga mentransfer timbunan sampahnya ke Kota Payakumbuh dikarenakan Bukit Tinggi belum memiliki TPA atau tempat pembuangan sampah akhir, sehingga harus didistribusikan atau ditransfer ke daerah lain, yaitu Kota Payakumbuh, untuk ditransfer timbunan sampah yang ada di TPS Kota Bukit Tinggi. Kota Payakumbuh dipilih karena memiliki akses jalan yang paling dekat dan mudah, dan terdapat tempat pembuangan sampah akhir. Kota Payakumbuh juga memiliki angka yang cukup fantastis, yaitu berkisar 105 sampai 120 ton sampah per tahun dengan presentasi jumlah sampah organik 60% dan sampah plastik 16% dan selebihnya sampah lainnya. Adapun saran yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi adalah tempat yang harus kita jaga kebersihannya agar lingkungan tetap lestari. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup harus lebih optimal dalam pengelolaan sampahnya, seperti misalnya, walaupun sampah di tempat wisata yang kadang bukan ranah dari Dinas Lingkungan Hidup, akan lebih baik Dinas Lingkungan Hidup eh, berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata agar pengelolaan sampah itu bisa dikelola dengan baik, sehingga Kota Bukit Tinggi menjadi kota yang baik dan sehat. Dan diharapkan juga sudah ada tempat untuk tempat pembuangan akhir Kota Bukit Tinggi dan pengelolaan sampahnya, sehingga tidak menyumbang sampah ke daerah lain seperti Payakumbuh dan Lubuk Basung. Sekian presentasi dari
hasil laporan kuliah kerja lapangan Kota Bukit Tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.